Tanah yang subur, kebudayaan yang unik dan masyarakat yang semakin maju, inilah Sulawesi Barat. Beribu kota di Mamuju, Sulawesi Barat menjadi provinsi ke-33 di Indonesia. Selain dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, Sulawesi Barat juga dianugerahi alam yang indah hingga banyak diburu wisatawan. Dihuni 5 suku besar seperti suku Mandar, Toraja, Bugis, Jawa, Makassar, dan suku lainnya, Sulawesi Barat menjadi provinsi yang mampu menjaga kerukunan dan keharmonisan. Dipimpin Ali Baal Masdar, Sulawesi Barat kian maju dan terus menjajarkan diri dengan provinsi besar lainnya di tanah air. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Polewali Mandar, butuh waktu kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan darat untuk sampai ke lokasi ini dari Mamuju. Dan tepat di belakang saya ini adalah kantor Camat Tapango yang menjadi saksi bisu awal mula perjalanan karir seorang Andi Ali Baal Masdar atau yang lebih dikenal dengan AB. Beliau ini adalah sosok di balik kesuksesan dari Provinsi Sulawesi Barat, di mana dirinya ini memulai karir sebagai Camat Tapango di tahun 2000 hingga akhirnya kemudian ini dipercaya untuk memimpin kabupaten dengan penduduk paling banyak di Provinsi Sulawesi Barat selama 10 tahun sejak tahun 2004. Nah, kira-kira apa sih kata masyarakat soal sosok dari Ali Baal ini dan program-program apa saja yang hingga dengan saat ini masih terus dilanjutkan oleh masyarakat setempat? Langsung saja kita dengar apa kata masyarakat. Dikenal dengan sebutan ABM, Ali Baal Masdar memiliki nama lengkap Andi Ali Baal Masdar. Ia adalah seorang politisi yang unggul dan sudah malang melintang di berbagai instansi pemerintahan di Sulawesi Barat. Selama menempuh pendidikan, ABM tercatat sebagai siswa SMP LPP UMI Makassar dan lulus pada tahun 1979. Setelah lulus, ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN RI Makassar. Pada tahun 1997, ABM kemudian memperoleh gelar magister dari Universitas Hasanuddin. Jauh sebelum menjadi gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar memulai karirnya dari bawah. Di tahun 1984 hingga tahun 2000, ia tercatat sebagai staf dan pejabat di pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar. Dari tahun 2000 hingga 2002, Ali Masdar kemudian menjadi camat Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Karir Ali Baal Masdar kian meroket setelah menjadi camat. Ia kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah hingga tahun 2004. Berkat kemampuannya memimpin, Ali pun berhasil menjadi Bupati Polewali Mandar selama 2 periode dari tahun 2004 hingga 2014. Karir anak pasangan Andi Masdar dan Andi Suryani Pasilong ini terus menanjak hingga akhirnya ia terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Barat untuk periode 2017 hingga 2022. Sebagai pemimpin, Ali Baal Masdar mampu mengukir sejumlah prestasi. Ia berhasil melakukan perbaikan di banyak bidang dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pengentasan kemiskinan. Selain itu, Ali Baal Masdar juga mampu mengelola sumber daya alam dengan terus meningkatkan hasil perikanan, pertanian, dan perkebunan. Dengan pengalaman kinerjanya, Ali berhasil mengubah banyak lahan kritis di Sulawesi Barat menjadi lahan hijau yang produktif. Jadi Pak Ali Baal Masdar itu di awal menjadi bupati ya di tahun 2004 kan periode pertama beliau ya 2004-2009 itu berpasangan dengan Bapak Yusuf Tuali. Kemudian 2009 sampai 2014 dengan Bapak Najamuddin Ibrahim. Di awal periode beliau menjadi bupati itu nggak mudah. Karena usia beliau itu masih sangat muda saat itu. Kalau saya nggak salah kayaknya usianya 40 tahun, 40 atau 41. Sementara kepala dinas di saat itu ada yang berusia 50 tahun, 55. Jadi kan memimpin senior nih ya, dari camat, kemudian sekretaris AMDAL, tiba-tiba langsung melonjak jadi bupati. Salah satu strategi yang beliau lakukan adalah mengambil aspirasi dari mereka gitu. Bagaimana Polewali Mandar kita desain, kemudian mengambil pendapat-pendapat, kemudian pendapat itulah kemudian diramu menjadi sebuah kebijakan. Itu yang pertama. Kedua, memang Polewali Mandar ini penduduknya sangat beragam ya. Ini seperti Indonesia Mini nih. Jadi sebenarnya Pak Ali Baal Masdar itu tidak terlalu sulit untuk berinteraksi dengan masyarakat karena dari background keluarga beliau itu kan ada Mandarnya, ada Bugisnya, ada Patainya, Patinjo dan seterusnya. Jadi beliau mewakili itu. Jadi keluarga yang ada di pantai ini rata-rata punya ikatan emosional dengan beliau. Keluarga yang ada di gunung juga punya ikatan emosional dengan beliau. Sehingga di saat beradaptasi, mengeluarkan kebijakan, itu rata-rata dilakukan adalah pendekatan kekeluargaan. Nah, kenang-kenangan beliau berada selama memimpin dari Kabupaten Polewali Mandar ini adalah
terkait dengan pemberian beasiswa kepada dokter ahli itu masih berjalan. Nah, kebetulan yang bupati sekarang ini adik beliau, Bapak Andi Ibrahim Masdar. Nah, beliau melanjutkan lagi secara lebih gencar lagi sehingga banyak dokter ahli yang sudah bersekolah. Beliau juga memperbaiki rumah sakit sehingga itu bisa terpenuhi. Itu kan sudah ada benihnya. Kemudian adik beliau, Bapak Andi Ibrahim Masdar, itu mengembangkan lebih luas lagi. Kemudian yang kedua adalah dari aspek pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi itu ya, pemberian beasiswa dan seterusnya itu masih dijalankan karena masih pandemi ini, karena sehingga banyak anggaran-anggaran yang didorong untuk penanganan corona seperti itu. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali Ba'al Masdar menyusun misi utama, yaitu kinerja pemerintahan yang berintegritas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan wilayah, pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada kerakyatan, serta keberlangsungan lingkungan hidup. Sebagai pemimpin, Ali Ba'al Masdar dikenal visioner. Ia banyak melahirkan sejumlah program yang menginspirasi, mulai dari pemberian insentif bagi pemuka agama, pemberian beasiswa untuk pelajar hingga dokter, serta mengenalkan budaya Sulawesi Barat ke mata dunia. Berkat kerja kerasnya, selain taraf hidup masyarakat semakin naik, Ali Ba'al Masdar pun diganjar banyak penghargaan. Selama kepemimpinannya, Ali Ba'al Masdar dikenal sebagai pribadi yang dekat dengan masyarakat. Kalau Pak Ali Ba'al memimpin yang paling baik. Kalau Kurang Bolman sangat bagus mereka. Karena dia camat itu pada tahun 2000 di Kecamatan Tapango. Pertama itu menerapkan 80% camat harus di luar. 20% saja. Itu hanya menggunakan tupoksi semua, mulai dari sekretaris tupoksi harus dipakai gitu. 80% itu digunakan bagaimana pendekatan kepada masyarakat. Dan hampir semua permasalahan di kecamatan itu dia hampir dia tahu. Karena kenapa? Karena dia turun, dia gunakan 80% ke lapangan setiap hari itu. Jadi itulah. Sehingga banyak persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan oleh camat kemarin atau kepala desa itu dia bisa selesaikan. Karena cara pendekatannya itu mengenal masyarakat. Apalagi ini beliau ini memang dari orang tuanya memang raja di situ. Dalam menjalankan berbagai programnya, Andi Ali Ba'al Masdar mengusung filosofi perahu sandek, perahu tradisional Sulawesi Barat yang dikenal sebagai perahu tradisional tercepat di dunia. Dirinya berharap pembangunan berjalan secepat mungkin tanpa melupakan karakter budaya maupun adat istiadat sebagai warisan leluhur. Jadi ada ambil kesimpulan bahwa Ali Ba'al selama ini, selalu saya katakan, pemimpin kita yang ada pada waktu itu adalah, selalu saya katakan, Pak Ali Ba'al ini ada kebersamaan berbuat, kebersamaan bertindak, dan kebersamaan bertanggung jawab. Itulah yang diharapkan. Itu yang saya simak pas selama ini. Karena selalu ada kebersamaan. Kalau ada sesuatu kita, kalau salah bersama. Nah itu. Kalau benar bersama. Di bawah kepemimpinan Ali Ba'al Masdar dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, kini Sulawesi Barat melesat cepat bak perahu sandek dan semakin sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Wah, pemirsa, mencengangkan ya bagaimana perkembangan di Provinsi Sulawesi Barat yang terbilang pesat. Tak hanya itu saja, bahkan potensi kekayaan alam ini juga dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa melupakan keberlangsungan lingkungan hidup. Tentu semua hal ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup warga yang ada di sini agar tak tertinggal dengan provinsi besar lainnya. Saya jadi penasaran nih pemirsa, pengen ngobrol-ngobrol langsung dengan yang punya wilayah. Jadi jangan kemana-mana. Sekarang isi lebih banyak, cuma 2.000. Berbagai nasihat dan solusi kehidupan bersama segala aktivitas yang dilandasi dengan keimanan itu jadi ibadah. Syuting di studio MNC jadi ibadah. Kerja mencari nafkah di luar jadi ibadah. Asalkan pakai Kiai Haji Syamsul Ma'ari. Artinya khusyuk itu totalitas kita pasrah kepada Allah. Ngaji yuk bersama Ustadz Munawir. Cahaya Hati Indonesia, siang ini pukul 12, hanya di iNews.
dan banyak anak Indonesia tumbuh bersama Pediasure. Aku juga, dan sekarang turun ke Gilang. Sudah percaya soalnya? Mau. Semangat banget minumnya. Dipilih ibu karena nutrisi dan kualitasnya, juga dukung daya tahan tubuhnya. Selain suka rasanya, tumbuh tinggi Vina juga terlihat nyata. Enak. Yuk kita ukur. Wah, anak papa sudah tinggi. Yeay! Persis aku dulu. Terima kasih ayah ibu telah dukung pertumbuhan anak bersama Pediasure. Dulu, kini, dan nanti. 25 tahun tumbuh bersama Pediasure. Isi akhir pekan dengan rangkuman informasi lengkap dan mendalam. Kita tetap melayani dengan pembelajaran online. Berita terbaik selama sepekan. Stokin pasien COVID ramai jadi perbincangan setelah artis Deddy Corbuzier nyaris meninggal dunia. Dengan penerimaan honor dari pemakaman jenazah COVID-19. NTT di masa PPKM COVID-19 ini bertentangan dengan peringatan Presiden Joko Widodo. iNewsroom Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 6 sore hanya di iNews. Mau ngemil enak? Scan aja pakai MotionPay. Diterima di semua toko seluruh Indonesia. Provinsi Sulawesi Barat. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di ikon dari ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, yakni Pantai Manakara, yang lokasinya ini berada di Mamuju. Mungkin sebagian dari Anda masih asing ini ketika mendengar kata Mamuju. Oleh karenanya nih pemirsa, saya mau ajak kalian semua untuk sama-sama kita eksplor pesona-pesona yang ada di Provinsi Sulawesi Barat karena memiliki daya saing tinggi yang tak kalah dengan provinsi besar lainnya. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, hingga dengan kesejahteraan rakyatnya, bahkan sampai ke infrastrukturnya, ini nggak boleh dipandang enteng. Oleh karenanya, langsung aja kita cari tahu bersama. Disebut sebagai gerbang pintu segitiga, Sulawesi Barat berada di wilayah yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Provinsi ini dikenal memiliki tanah yang subur dan rakyat yang makmur. Genap berusia 17 tahun di tahun ini, Sulawesi Barat kian maju dan berkembang. Memiliki luas wilayah hampir mencapai 5.000 km persegi, Provinsi Sulawesi Barat terus menata diri agar semakin sejahtera. Resmi berpisah dari Sulawesi Selatan pada 5 Oktober 2004, Sulawesi Barat memiliki 6 kabupaten. Di antaranya, Kabupaten Mamuju selaku ibu kota provinsi, Kabupaten Polewali Mandar sebagai daerah budaya, Kabupaten Mamasa dengan keindahan pariwisata, Kabupaten Majene yang mengutamakan pendidikan, Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah penunjang, serta Kabupaten Pasangkayu sebagai daerah ekonomi. 80% penduduk Sulawesi Barat tinggal di pedesaan. Mereka bekerja mengolah sumber daya alam dari pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sementara itu 20% lainnya tinggal di perkotaan dan bekerja di bidang industri pengolahan, perdagangan, layanan jasa, pertambangan, ekonomi, hingga telekomunikasi. Pada tahun 2020, ekonomi Sulawesi Barat mengalami peningkatan hingga 2,42% dibandingkan sebelumnya. Capaian pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat terus membaik. Dalam kurun waktu 1 dekade, nilai indeks pembangunan manusia meningkat hingga 66,11%. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,86%. Namun sejak tahun 2020, jumlah pengangguran meningkat tipis akibat dampak pandemi COVID-19. Di bidang kesehatan, usia harapan hidup juga telah ditingkatkan sebesar 0,51% atau menjadi 65,06%.
Dari bidang pendidikan, Sulawesi Barat terus mengalami perbaikan. Selama 5 tahun, harapan lama sekolah meningkat hingga 12,77 tahun dan rata-rata lama sekolah hingga 7,89 tahun. Pembangunan infrastruktur juga terus ditingkatkan. Selama 5 tahun, 33,35 km jalan baru sudah terhubung. Selain itu, pembangunan irigasi juga terus dikebut. Di sektor perhubungan, kondisi terminal dan pelabuhan hingga sarana penunjang lainnya terus dibangun dan diperbaiki, termasuk peningkatan layanan di Bandara Sumarorong. Di sektor pemberdayaan masyarakat dan desa selama 5 tahun, jumlah desa tertinggal terus berkurang. Seiring dengan itu, 94% desa sudah memiliki fasilitas, 4 kabupaten bahkan sudah mencapai 100%. Di bidang pertanian, produksi kakao, kopi robusta, kopi arabica, kelapa, dan cengkeh terus meningkat. Peningkatan produksi juga terjadi di sektor kehutanan dan perikanan. Di bidang pariwisata, Sulawesi Barat memiliki potensi wisata alam dan budaya yang terus dikembangkan. Tercatat 172 objek wisata tengah ditata, dari wisata bahari, wisata agro, hingga wisata flora dan fauna. Semua prestasi yang telah dicapai itu tentunya sebagai wujud kerja keras dan komitmen pemerintah untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat semakin maju dan sejajar dengan provinsi lainnya di Indonesia. Loh, kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Baru Pediasure dengan formula Triple Sure. Kini dilengkapi dengan arginin dan vitamin K2. Tetap dengan kandungan triple protein, omega 3 dan 6, serta 14 vitamin dan 9 mineral. Dengan rasa enak yang disukai anak. Dukung pertumbuhan nyata yang terlihat, bantu si kecil raih prestasi cemerlang. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Yuk, tumbuh tinggi. Berbagai nasihat dan solusi kehidupan bersama Kang segala Rashid. aktivitas yang dilandasi dengan keimanan itu jadi ibadah. Syuting di studio MNC jadi ibadah. Kerja mencari nafkah di luar jadi ibadah. Asalkan pakai Kiai iman. Haji Syamsul Ba'ari. Artinya khusyuk itu totalitas kita pasrah kepada Allah. Ngaji yuk bersama Ustadz Munawir. Cahaya Hati Indonesia. Siang ini pukul 12 hanya di iNews. Beli sepatu baru, scan aja pakai Motion Pay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Isi akhir pekan dengan rangkuman informasi lengkap dan mendalam. Kita tetap melayani dengan pembelajaran online. Berita terbaik selama sepekan. Stokin pasien COVID ramai jadi perbincangan setelah artis Deddy Corbuzier nyaris meninggal dunia. Dengan penerimaan honor dari pemakaman jenazah COVID-19, NTT di masa PPKM COVID-19 ini bertentangan dengan peringatan Presiden Joko Widodo. iNewsroom Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 6 sore hanya di iNews. Tua tak ditentukan umur, tapi dari usia otot. Yuk ikuti Ensure Stand for Strength untuk tahu usia otot Anda. Ensure dengan triple protein dan kalsium untuk bantu jaga kekuatan otot, tulang, dan daya tahan tubuh. Awalnya aku ragu, apa boleh minum paracetamol untuk atasi gejala setelah vaksin. Tapi kini, aku tahu, Panadol Paracetamol dapat membantu meredakan gejala nyeri, demam, dan sakit kepala pasca vaksinasi. Pemirsa, Provinsi Sulawesi Barat boleh menjadi provinsi kedua termuda di Indonesia, tapi raihan prestasinya ini tak bisa dipandang sebelah mata karena sejumlah program-programnya ini bahkan melewati target nasional. Dan kira-kira siapakah sosok yang berperan penting di samping saya? Ini sudah ada Pak Andi Ali Baal Masdar selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki peran yang sangat penting ya Pak dalam pembangunan Sulawesi Barat.
Apa kabar Pak Andi, sehat-sehat? Kabar baik, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat yang ada di sini. Kasih. Pak Ali, kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu, boleh Pak? Boleh, kita baiknya di dalam saja, karena di sini kan lagi cerah sebenarnya, tapi lebih baik karena agak terik sedikit, ya kita di dalam aja lebih bagus, lebih santai ya. Oke baik, terima kasih Pak. Itu kalau gitu kita langsung masuk ke dalam aja sambil ngecek kantornya gubernur tuh kayak gimana sih? Lihat ini kan bekas kontainer yang dibawa dari Surabaya, kita perbaiki di sini, jadilah. Ini kontainer ya kita modelkan model warnanya merah putih ya. Biar Indonesia merdeka kan. Indonesia merdeka terus ya Pak, bangkit Indonesia. Ya, bangkit Indonesia. Oke, kalau kita langsung balik kita masuk aja Pak. Silakan. Ya, assalamualaikum. Ya. Nah, bagaimana Pak? Ini kantornya ya Pak ya? Inilah kantor saya. Kita bersini. Di sini lengkap sebenarnya. Nanti kita lihat-lihat sebentar, baru kita duduk ya. Sekalian kita jalan. Boleh kita muter-muter sekalian lihat-lihat. Saya sekalian, penasaran Bapak biasanya duduk di sebelah mana sih? Ini tempat untuk tamu datang. Kemudian ini untuk saya. Kemudian nanti kita rapat-rapat kecil di situ. Nah, kemudian di depan tadi itu untuk jenguk tamu-tamu yang datang transit baru masuk sini duduk semuanya. Ya. Pak Ali, mungkin yang aku sedikit mau bilang ada satu hal yang unik karena tadi kita Bapak juga sudah sampaikan di luar, ini gedung Bapak tempat kantornya ini sudah berubah menjadi kontainer ya Pak. Ini unik sekali. Iya, sebenarnya memang rancang awal kita memang terbatas seperti itu. Ya, kalau memang karena sebanyak orang selalu datang, ya nanti bertahap datangnya. Nanti baru kita bangun di luar juga. Nah, mungkin buat pemirsa yang sempat lupa, jadi sebenarnya pada pertengahan Januari lalu ini sempat terjadi gempa dengan magnitudo sekitar 6,2. Ini akhirnya salah satu dampaknya adalah kantor dari Pak Gubernur ini sempat hancur. 4 lantai ini hancur hanya menyisakan 10%. Jadi kemudian makanya Bapak untuk percepatan melayani masyarakat makanya memilih untuk menggunakan kontainer ini ya Pak ya? Kita dalam 1 bulan ini sudah jadi. Dan inilah kita sampai berapa tahun ini kita sudah mulai jalan. Pak Ali, mungkin itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol. Aku mau ngobrol yang sedikit lebih dalam ya Pak. Mungkin ada baiknya apakah kita sambil duduk Pak? Biar aku juga merasakan kantornya Bapak tuh senyaman apa sih? Bisa kita duduk di santai-santai aja di sana. Oke. Pak Andi, kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku pengen tanya, ada satu hal menarik dari Pak Andi setelah aku baca-baca. Bapak dulu di tahun 2000 menjabat sebagai camat, kemudian minta diturunkan sebagai sekcam. Alasannya tuh kenapa sudah di posisi yang tinggi minta diturunkan? Saya kira sudah dari Tapango, nanti di sana diceritain semua orang. Oke lah, kita ulangi lagi kembali, mudah-mudahan masih ingat. Dulu waktu saya jadi camat, sebelum jadi camat sebenarnya dari staf-staf semuanya. Kita semua jadi bagian ke bagian, semua kita hampir 4 bagian, saya masuki semuanya. Terus diangkat jadi camat, tapi sebelum camat saya bilang, bagaimana kalau saya jadi lurah dulu, kelurahan, ada kan kelurahan. Jadi kalau mau jadi camat saya harus turun dulu jadi lurah, biar 2 tahun kemudian baru naik lagi kan. Untunglah juga ini Pak Rahman jadi presiden, ada perubahan regulasi. Nah, kemudian akhirnya saya jadi lurah. Saya, kenapa mau jadi lurah Pak Bupati? Kenapa jadi lurah? Kan sudah PLT camat nih, terus naik lagi. Saya bilang jangan dulu Pak, biar saya jadi lurah dulu. Jadi lurah, saya jadi lurah kira-kira 3 bulan, 6 bulan. Kemudian saya jadi sekcam. Nah, terus jadi sekcam, naiklah pangkat saya juga bisa jadi camat di sana. Camat selama 3 tahun jadi camat di sana. Termasuk camat-camat yang lain, kita bentuk juga kecamatan-kecamatan yang lain, termasuk desa-desa yang lain kita bentuk sendiri dengan beberapa teman-teman, semuanya kita usulkan ke bupati dan lain akhirnya terbentuk. Bahkan di sana kita punya kecamatan dulu itu tidak di mana istilah kecamatannya waktu ke sana. Ada ruangannya yang warna kuning, dicat kuning waktu itu Pak. Nah itu kan baru 3 tahun saya jadi bupati ditaruh sini jadi kecamatan. Nah, karena saya bentuk kecamatan yang bagus dan ada prinsip untuk kecamatan semuanya di
Polewali Mandar. Pak Andi nih, di situ kala itu Bapak juga sempat menjabat sebagai bupati selama 2 periode, artinya 10 tahun. Dan kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama warga-warga sekitar. Ini responsnya, tanggapannya bagus sekali soal program-programnya, karena salah satu karakter Bapak ini dekat dengan masyarakat, benar-benar menyerap aspirasi dari masyarakat. Mungkin kita langsung boleh ngobrol soal program-program Bapak untuk selama jadi gubernur nih Pak, periode 2017 sampai 2022. Mungkin boleh disampaikan ke pemirsa, program Bapak tuh apa saja sih Pak program kerjanya? Jadi begitu ya, jadi begitu saya jadi camat, kemudian di bidang pariwisata juga ya, memang dirancang sejak awal dari Polewali Mandar ke Pasangkayu itu dirancang seperti ini. Misalnya Polewali Mandar sebagai daerah budaya, kemudian Mamasa sebagai daerah pariwisata, kemudian sini sebagai kota provinsi, kemudian Majene sebagai kota pendidikan, kemudian Penunjang membantu kita menuju tengah, Pasangkayu sebagai ekonomi ya, membantu jenderal ekonomi. Dan semua ini sudah berjalan. Nah, tinggal memang harus dibangun lagi bertahap demi tahap, tidak bisa langsung sekaligus. Kalau sekaligus kita juga tidak melihat apa-apa yang ada, kemudian kita juga loyo karena tidak ada semangat, karena apa artinya ini tidak dilihat. Nah, tapi kalau kita kerja bersamaan, kemudian tahap demi tahap semua kita kerja, akhirnya bisa dampak kita lihat. Nah, sekarang ini kan memang di budaya misalnya kita Polewali Mandar, misalnya bagaimana bupati kecamatan pertama itu apa yang dilihat di situ. Kemudian kecamatan-kecamatan selanjutnya apa di sini semua. Nanti di situ naik lagi ke Mamasa misalnya kopi, kentang, apalagi yang lain, ini bertahap. Kemudian ke Majene sebagai kota pendidikan, bagaimana pendidikannya bisa maju di sana, bagaimana perkantorannya bisa maju, bagaimana anak-anak mahasiswa bisa mendapatkan prioritas kerja dan homestay ya, bisa mereka di sana semua. Akhirnya berkembang terus lah. Di sini sebagai kota provinsi ini, nah kita bagaimana bisa majukan ini infrastruktur yang ada, misalnya bandara, kemudian ke pelabuhan ya, pelabuhan ini kita tingkatkan untuk yang sudah jalan juga sekarang. Misalnya 2022 sudah bisa penerbangan juga malam dan bisa ke Jakarta langsung. Mudah-mudahan di sini juga berkembang masyarakatnya, artinya biarpun itu lengkap, tapi kalau sedikit penumpangnya ya tidak ada pesawat ke sini ya. Ini kita bagaimana daya serapnya di sini banyak, pariwisata datang di sini seperti itu. Nah, itulah yang kita kerja. Nah, khusus di sini untuk pertanian memang kita sudah rancang bersama Kementerian Pertanian, Perkebunan dan lain-lain, bagaimana padinya ya, padinya kita di sini kan misalnya kita punya padi yang tadinya yang hanya potensi itu hanya Polewali Mandar kan, diairi oleh sawah itu sampai 12.000 hektar sawah ya, potensi di sana sampai 15 sampai 16 hektar ya bisa, bahkan sampai 21 hektar bisa. Itu sudah potensi di sana majunya untuk perberasan. Nah, kemudian kita mau genjot lagi ini masalah kedelai, bisa menjadi 51.000 hektar di sana. Terus ditambah dengan sulbar yang lainnya. Kemudian kita dorong juga untuk jagung ya, misalnya di Pasangkayu, menuju tengah, kemudian menuju Polewali Mandar, Majene, Mamasa, jagung juga ini kita fungsi. Ini berfungsi semuanya, ubi-umbian juga. Semua yang ada di sini potensi-potensinya semua digali satu persatu ya. Digali satu persatu, sapinya, kambingnya, apanya semuanya. Ini kita majukan semuanya supaya bisa menjadi nilai tambah bagi masyarakat kita dan menjadi potensi ekonomi bagi kita. Terima kasih banyak Pak Ali atas waktunya berbincang-bincang bersama kali ini. Luar biasa, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan juga ini pasti akan bisa menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lainnya, karena yang diharapkan tadi tidak hanya Provinsi Sulawesi Barat saja yang maju, tetapi sama-sama kita Indonesia maju bersama. Terima kasih banyak Pak Ali. Sehat selalu, sukses terus Pak.